Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Larasati, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gosoa. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil analisis CFA yang berjudul Academic Ghosting. Di era perkuliahan modern ini, komunikasi akademik mayoritas beralih kepada platform digital, namun seringkali muncul fenomena di mana mahasiswa tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Hal ini tanpa kabar, memutus komunikasi sepihak atau menghindari tanggung jawab kelompok. Fenomena inilah yang kami sebut sebagai academic ghosting. Proyek ini bertujuan untuk menguji secara empiris validitas konstruk instrumen tersebut agar menghasilkan alat ukur yang valid dan reliable. Secara praktis, alat ukur ini juga sangat bermanfaat bagi program studi untuk mendeteksi dini mahasiswa yang berisiko mengalami hambatan akademis di bidang akademis. Academic ghosting dioperasionalkan sebagai perilaku pemutusan komunikasi secara sepihak dan penundaan kewajiban dalam lingkup akademik. Evaluasi struktural pada alat ukur ini diuji secara empiris berdasarkan model teoris yang terdiri dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi communication avoidance atau penghindaran komunikasi, atau yang saya singkatnya itu CA, yang mengoperasionalkan perilaku pemutusan komunikasi digital di lingkup perkuliahan. Dan item kedua yaitu academic procrastination atau AP, yang mengoperasionalkan kecenderungan penundaan penggunaan kewajiban akademik. Perilaku ini dipengaruhi oleh dua faktor internal. Yang pertama itu regulasi diri yang rendah, serta faktor eksternal seperti dinamika komunikasi di grup digital kelompok. Dalam menyusun instrumen ini, kami merumuskan butir pertanyaan dengan kode CA1 hingga CA10 untuk dimensi pertama dan dan AP10 sampai AP1 sampai AP10 untuk dimensi kedua. Nah, untuk itemnya ini kami bagi juga menjadi dua. Untuk CA1 sampai CA5 itu favorable dan CA6 sampai CA10 itu unfavorable. Begitu pula dengan AP1 sampai AP5 favorable, AP6 sampai AP10 unfavorable. Untuk dimensi kedua, item-item yang telah melalui peninjauan validitas logis secara kualitatif oleh SME, yaitu dosen kami, dan dinyatakan layak uji coba. Namun, dari hasil pengujian awal terdapat dua item yang terpaksa kami gugurkan atau eliminasi, yaitu AP1 dan AP10. Item AP1 digugurkan karena kualitas psikometriknya buruk dengan nilai muatan faktor tidak signifikan. Di mana nilai P sama dengan 0,270 lebih besar dari 0,05 dan koefisiensi
Estimasi sangat rendah yaitu 0,1082, sementara item AP10 digugurkan karena mengalami cross-loading atau salah kamar, di mana item tersebut malah masuk bermuatan ke faktor 1 atau dimensi CA, Communication Avoidment, sebesar 0,5640 atau 0,5610. Selanjutnya kita masuk proses uji coba yang dilakukan menggunakan analisis data CFA melalui perangkat lunak JASP. Berikut adalah paparan output statistik kami. Pertama, evaluasi kelayakan model atau model fit measures seperti yang terlihat pada layar teoris dua dimensi skala akademik ghosting. Ini berada pada kategori kesesuaian yang baik atau good fit. Hal ini terbukti dari nilai comparative fit index CFI yang berada pada nilai sebesar pada nilai 0,9125. Dan Tucker-Lewis Index atau TLI sebesar 0,90 dan Goodness Fit Index-nya itu GFI sebesar 0,9147. Ketiganya kompak melalui ambang batas prasyarat mutlak, yaitu lebih besar atau sama dengan 0,90. Sementara itu parameter error model seperti RMSEA mencatatkan koefisien 0,1316 dan SRMR berada pada angka kelayakan menengah atau marginal fit. Hal ini wajar akibat adanya tumpang tindih persepsi makna pada indikator AP4 dan AP5 yang mencatatkan indeks modifikasi tertinggi sebesar 89,72. Kedua, uji konsistensi internal atau reliability analysis. Berdasarkan tabel reliabilitas, pengujian awal menghasilkan koefisien Cronbach's
alfa untuk dimensi faktor faktor 1 sebesar 0,699 dan faktor 2 sebesar 0,3757. Angka ini saat ini berstatus belum memenuhi syarat karena berada di bawah batasan ideal, yaitu 0,70. Namun rendahnya keadaan awal ini murni konsekuensi matematis karena item-item unfavorable belum melalui prosedur balik skor atau reverse scoring di GASP dan dipastikan akan otomatis naik normal menjadi andal setelah penyelarasan skor. Terus, berdasarkan seluruh rangkaian uji psikometri tersebut, kesimpulan dari item skala akademik academic ghosting ini adalah terdapat 2 item yang tidak valid atau gugur, yaitu item AP1 dan AP10, sehingga dari total itemnya yang tadinya 20 item yang dirancang tersisa menjadi 18 item final yang dinyatakan valid, normal dan sangat layak dijadikan sebagai alat ukur yang bisa digunakan di lapangan. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa model 2 dimensi yang kami uji dinyatakan normal dan memenuhi syarat kelayakan struktural atau good fit. Struktur teoris hubungan antara indikator yang dibangun telah selaras dengan sebaran data real responden mahasiswa di wilayah Makassar. Sebagai saran bagi peneliti, selanjutnya wajib melakukan prosedur penyelarasan arah skor atau reverse scoring terlebih dahulu di GASP agar indeks reliabilitasnya langsung terbaca andal secara optimal begitu. Selain itu disarankan juga merevisi sedikit bunyi kalimat pada item AP4 dan AP5 guna mengurangi tumpang tindih makna sehingga nilai sisaan error bisa ditekankan ke angka yang lebih ideal di bawah 0,08. Sekian dari presentasi dari saya mengenai analisis CFA instrumen academic ghosting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.